Selamat siang, perkenalkan nama saya Aden Manurung, biasa dipanggil Pak Manurung. Saya sekarang berada di Manurung Farm, ini di Desa Ngerangan, Kecamatan Payet, Kabupaten Klaten. Jadi sebelum saya memelihara lobster air tawar ini, pertama sekali dulu saya memelihara lele. Kemudian tidak berhasil karena banyak kendala. Kemudian saya mencoba untuk budidaya ikan gabus, juga gagal. Kemudian pada pandemi COVID tahun 2021 itu saya mencoba untuk berbudidaya lobster air tawar. Ternyata budidaya di lobster air tawar ini memang sangat mudah dan sangat menguntungkan. Kebetulan saya juga bekerja sebagai ASN di Puskesmas Ngawen 2. Kemudian di waktu-waktu longgar, di waktu-waktu luang itu saya bekerja di sini. Saya berusaha di budidaya lobster ini untuk mengisi waktu luang saja. Daripada menganggur kan bisa menghasilkan. Saya pertama sekali itu langsung terjun, jadi tidak belajar. Pertama sekali langsung memelihara, itu ada sekitar 10 paket, 10 set gitu, tapi tidak berhasil. Kemudian saya browsing-browsing terus, saya belajar terus bagaimana cara makannya, bagaimana aeratornya, bagaimana shelternya, bagaimana airnya, dan masih banyak kendala pada saat itu. Ketemu di Fendi Farm Solo. Kemudian saya belajar ke sana dan saya ikuti semua arahan dari sana. Saya beli bibit di sana, saya beli peralatan untuk beternak, untuk berbudidaya, dan puji Tuhan sampai sekarang sudah berhasil. Budidaya lobster air tawar Manurung Farm ini kita juga menyediakan untuk pelatihan, baik untuk pelatihan untuk umum ataupun untuk individu. Sekaligus kita juga mengajak mereka untuk bermitra. Selama ini kan orang kalau mau berbudidaya lobster itu takut akan bayangan, kemana akan saya jual, itu takut akan bayangan. Nah, untuk itu saya kira kepada teman-teman yang ingin berbudidaya lobster tidak usah takut. Karena nanti juga kita bisa bekerja sama, kalau misalnya yang beli bibit atau indukan dari sini, mereka bisa berhasil, itu akan kita beli ulang. Kita akan tampung hasilnya, atau nanti kita berikan cara-cara untuk menjual ke pembeli. Ya, yang jelas itu untuk berbudidaya lobster ini yang pertama sekali itu harus ada tempat yang bisa diisi air. Jadi tidak harus pakai kolam semen seperti ini, bisa pakai akuarium, bisa pakai terpal, apa saja yang penting dia bisa menampung air. Itu yang pertama. Yang kedua itu harus ada shelternya. Shelter itu untuk tempat dia bersembunyi. Kemudian yang jelas harus ada indukan. Yang keempat itu aerator itu wajib. Karena lobster ini kan dia hidup merayap di bawah, di dasar kolam. Dia tidak bisa berenang di tengah, dia tidak bisa sampai ke atas. Dia merayap di bawah sehingga dia membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Jadi lobster ini bukan seperti ikan yang bisa hidup di 3 dimensi lah, misalnya artinya tengah dia bisa berenang, ke atas mencari udara bisa, tapi kalau lobster tidak bisa. Selanjutnya itu harus ada pembuangan air, sirkulasi air. Jadi airnya itu harus bening, yang penting dia tidak berbau. Nanti kalau dia sudah bau itu segera diganti. Bisa diganti secara total, bisa diganti 3/4 atau setengah, tergantung dari kadar kekotorannya, kekotoran air itu. Ini air bisa sampai 2-3 bulan baru saya ganti. Kalau sudah saya lihat kotor, dasarnya itu sudah nggak enak dipandang, nggak enak dilihat gitu, langsung saya kuras total. Saya kuras total, saya bersihkan, saya isi air baru, sudah. Tetapi dengan catatan, lobster jangan sampai diangkat. Lobster tetap di dalam. Ya, kalau sampai dipindah, nanti ganti air baru, dia kemungkinan stres. Jadi sambil mengeluarkan air yang kotor, sambil kita sikat, air yang baru itu juga sudah harus mulai masuk. Kalau ketinggian air, itu selama ini saya pakai 5-10 cm. Karena dengan asumsi, kalau kadar oksigen di dasar kurang, utamanya malam hari, dia bisa nangkring di atas shelternya itu, sehingga dia bisa mencari udara. Itu kalau di kolam yang tertutup seperti ini. Tetapi kalau kolam di outdoor, itu alangkah baiknya air itu lebih tinggi untuk mencegah panas. Selama ini kalau mati lampu dalam waktu jangka 1-2 jam, itu nggak ada masalah, masih bertahan hidup. Tetapi ada tips, itu dikasih ikan yang kecil-kecil, biasa dipakai gupi. Ya, salah satunya fungsi dari gupi itu adalah untuk memakan jentik nyamuk, yang kemudian untuk menggantikan aerator apabila listrik mati, sehingga gupi itu nanti akan mengebas-ngebaskan ekornya, itu akan memberikan kadar oksigen. Karena lobster ini kan tulangnya di luar, sehingga serangan penyakit itu lebih tahan, lebih kuat. Selama ini kalau misalnya ada yang sakit, itu saya ambil, sudah aman. Karena lobster ini jarang untuk mati massal satu kolam karena penyakit, jarang sekali. Kecuali kalau memang airnya sudah tercemar berat, ya, tercemar oleh amoniak atau limbah yang lain, itu ya mati massal biasa. Tapi selama kualitas air terjaga, saya kira penyakitnya itu nggak begitu mengkhawatirkan. Nah, jadi untuk agar lobster itu juga pertumbuhannya cepat,
itu dari pemilihan indukan. Usahakan kita memilih indukan itu memang yang size-nya sudah ukuran 5 in ke atas atau 50 gram per ekor. Itu usahakan dapat yang agak besar supaya nanti juga anak-anaknya juga bisa besar, kemudian jumlah dari yang ditetaskan itu juga lebih banyak. Tetapi kalau indukannya kecil, katakanlah ukuran 3 in, itu nanti juga anaknya akan kecil-kecil. Jadi dari pemilihan indukan. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih indukan yang memang kualitas bagus, ternyata burayaknya juga lambat besar, sampai sekian bulan kok nggak besar-besar, itu kemungkinan di pola makannya. Jangan salah juga bahwa aerator itu juga penting sekali, 70% oksigen, 30% pakan. Resiko pertama itu kan kematian itu karena molting. Karena molting, jadi waktu dia molting atau istilahnya ganti kulit, itu dia mengeluarkan aroma, sehingga yang lain itu akan tertarik untuk mendekati. Nah, dia proses molting itu diganggu oleh temannya. Nah, itu kebanyakan kendala yang dihadapi mereka. Tipsnya itu shelternya diperbanyak, kemudian kepadatan lobster itu jangan terlalu padat, sehingga dia ada tempat untuk bersembunyi kalau dikejar yang lain. Shelter itu yang jelas itu adalah bisa paralon, bisa pakai genteng, bisa pakai bambu. Intinya itu dia berlubang, bisa untuk dia sembunyi. Jadi kalau ada orang membeli indukan, itu kalau indukan dibeli dari sini, nanti sekitar memakan waktu 2 atau 3 minggu, itu di sana pasti sudah gendong telur. Sejak dia menggendong telur, itu sudah harus dikarantina, diambil dan dikasih tempat tersendiri. Harus dia hidupnya soliter, karena nanti tidak diganggu oleh yang lain. Sampai dia menetas di tempat karantina itu. Jadi mulai gendong telur itu sampai menetas, itu dia butuh waktu 30 sampai 35 hari. Ya. Kemudian setelah dia menetas, nanti tempatnya itu atau box itu kan dikasih bolongan-bolongan. Nah, nanti waktu menetas, anak-anak itu akan keluar sendiri. Kemudian indukan setelah bersih, tidak ada lagi telur di perutnya atau anak di perutnya, indukannya kita ambil, kita masukkan lagi ke perkawinan untuk kawin lagi. Buraya itu kita biarkan di situ sampai umur 2 atau 3 hari baru kita mulai berikan makan. Untuk saat ini saya itu memberi pakan itu masih murni alami. Kenapa saya murni pakai alami? Karena dulu pernah saya coba pakai pelet itu, tingkat kematiannya tinggi. Karena dari hasil evaluasi saya itu kemungkinan amoniak yang tinggi sehingga membuat air kotor, maka kematian tinggi. Tapi setelah saya pakai yang alami, bisa pakai toge, bisa kacang hijau, bisa jagung, ubi, wortel. Ini protein nabati. Kalau untuk protein hewani itu kita kasih dari cacing, usus atau daging ayam, apapun boleh dicincang dimasukkan. Nah, kemudian untuk burayak, pola pemberian pakannya juga harus beda. Harus kita parut halus. Baru kita, kalau saya perbandingannya itu 4 hari, 5 hari itu untuk nabati, yang 2 hari itu hewani. Jadi saya selang-seling, misalnya Senin Selasa nabati, Rabu saya kasih hewani, Jumat Sabtu nabati, Minggunya hewani. Lobster ini cukup sekali sehari, sore hari. Karena apa sore hari? Karena pernah saya coba itu saya kasih pagi, itu nggak berkurang. Utuh, makanan itu utuh. Nah, itu kan bisa menjadi amonia kan? Maka dari pengalaman itu sekarang saya beri hanya sore hari. Nah, untuk takarannya, misalnya di kolam indukan ini ada 2 set, itu saya kasih 1 genggam gini, kemudian besok pagi saya cek, itu habis. Berikutnya saya tambah sedikit, sampai ada tersisa sedikit seperti contoh ini. Ada tersisa sedikit, ini berarti udah cukup. Dengan ukuran yang saya kasih kemarin sore, ada sisa sedikit, ini udah cukup berarti untuk dia. Jadi kita usahakan itu sampai ada sisa sedikit. Kalau dia selalu bersih, itu menandakan masih kurang makannya. Nah, ini kan lobster ini kalau sampai lapar, kanibal. Kalau untuk kos pakan itu menurut saya rendah dan minimal sekali. Dengan lobster sebanyak ini, katakanlah ini kalau saya hitung-hitung secara kerambiangan, secara global ini sekitar 2.000 ekor ada. Bibit sama indukan. Itu cukup 10.000 sehari. Umur untuk panen itu tergantung orang mau beli apa dulu. Kalau dia mau beli bibit, ya berarti usia ukuran 2 in atau 3 in, antara 2 dan 3 bulan, itu sudah bisa dijual. Tetapi kalau untuk indukan itu minimal usia ukuran
4, 5, 6 in. Kemudian untuk konsumsi itu biasanya itu usia 6-7 bulan. Itu sudah bisa untuk konsumsi. Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah jangka waktunya. Jangka waktu dari burayak sampai konsumsi itu makan waktu 6-7 bulan. Kalau orang tani dalam tanda petik itu kan nunggu 6-7 bulan kan terlalu lama. Makanya itu kalau bisa itu ya selain dia mempersiapkan kolam untuk indukan, untuk konsumsi, ya dia juga harus mulai dari bibit sehingga bisa bertahap. Di sana dijual, ini sudah masuk lagi, seperti itu. Jadi jangan fokus hanya memelihara untuk konsumsi, terlalu lama dia menunggu. Sehingga perputaran uang itu nggak ada. Dan saya sebagai pembudidaya itu kalau beli bibit atau indukan dari saya itu akan saya dampingi sampai dia berhasil. Saya bina, saya bimbing terus. Bagi penonton di Tani-Link, ingin bermitra dengan saya, ingin membudidayakan lobster, silahkan WA saya langsung 081 215 44 886. Dan untuk pelatihan, saya juga membuka pelatihan baik secara individu maupun secara kelompok. Kalau untuk biaya untuk pelatihan, silahkan langsung kontak ke nomor saya. Saya kira untuk kali ini, ilmu yang dapat saya sampaikan segitu dulu. Salam Tani-Link TV, bisnis agri tidak akan pernah mati.